Welcome, Tommy Beca. 2, 3 Ajin, I want you. Dapur Pazalawat. Tommy Beca. Hai Eci. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Feminim nih hari ini. Oh ya dong. Beda lagi di megang nge-gym di studio beda lagi. Bajunya beda-beda. Eci, ini adalah PT, personal training. Personal training di fitness dan gym. Nah, Eci ini adalah nama panggilan. Betul. Sekarang udah Eci Squad. Oh. Eci Squad. Eci Squad, udah jelas. Squat ini dalam bahasa gym fitness itu adalah main kaki. Iya. Betul ya? Nah, itu dia. Kenapa ada squat nih, Eci? Karena squat itu membentuk bot lebih bulat dan lebih kencang. Bokongnya agak sedikit naik. Jadi lebih ke latihan kaki. Karena kan Om tiangnya memang di kaki Om. Iya. Rata-rata kan tiangnya memang di kaki. Memang sakit sih. Tapi hasilnya memang luar biasa. Iya. Om kalau main squat lalu berapa kilo? Berapa kilo? Repetisinya yang banyak nih. Repetisi. Nah, kalau angkat berat itu memang yang berat-berat. Yeah. Dulu saya memang atlet angkat berat. Sekarang Om? Ya nggak lagi gitu loh. Udah pensiun ya? Nah, gym yang enak-enak saja gitu. Tapi ini squat ini sekarang lagi ngetren nih. Lagi ngetren ya. Lihat di mana-mana yang diandalkan itu bukan body yang seperti gitar lagi. Pasti ini udah pasti seperti gitar, tapi bootnya ini sekarang yang ditonjolkan ya sekarang ya. Betul ya Eci ya? Benar. Nah, malahan saya lihat nih mobilnya Eci. Saya pernah lihat ada satu mobil belakangnya tulis Eci Squad. Saya nggak tahu nih punya Eci atau tidak nih. Iya, kalau stiker Eci Squad berarti itu punya Eci Squad Om. Di Pekan Baru kan mobilnya cuma Eci Squad yang nama Eci aja. Tapi di Jakarta di mana provinsi lain juga ada ya mungkin ya. Mungkin, tapi namanya nggak Eci Squad, tapi beda entah Tommy Squad. Kalau mobil Om pakai Tommy Squad, ini punya Om Tommy nih. Oke. Atau Tommy Otot, ini Tommy Otot nih. Ini ada Kang Denny nih. Kang Denny. Ya. Wah, ini juga personal training nih. Dia ada di balik layar nih. Itu lebih jago lagi itu kan. Nah, itu buat man-nya itu. Ya. Jadi ini para pecinta Eci Squad. Ini saatnya kita podcast, kita bisa bincang-bincang seperti apa sih gambarannya. Ini sebagai motivasi juga. Siapa sih sekarang yang tidak mau sehat ya, penampilan bagus dan semuanya. Tentunya ada trik-triknya. Ini sekarang ini Eci akan memberikan gambaran. Ya, sekilas ini mungkin bisa jadi pedoman ini karena wawasan Eci ini selain di daerah juga punya wawasan nasional. Tentunya ini tidak luput dari wawasan-wawasan pengalaman yang juga pernah di internasional mungkin ya. Ini di channel Tommy Becak. Nah, I want you. Nah, sekarang ini kedatangan Eci. Biasanya kalau dia lagi ngelatih, kalau lihatnya itu sampai kadang-kadang saya pernah lihat Eci melatih nih. Sampai muridnya itu kadang-kadang menangis ya Eci ya. Iya, banyak rata-rata nangis Om. Nahan sakit kan Om. Iya, coba bisa diceritakan nih sampai begitu nih. Gimana ya Om? Itu kan namanya cewek manja-manja Om. Kita kalau udah masuk pintu nge-gym itu niatnya apa dulu gitu. Kalau udah masuk pintu nge-gym nggak ada lagi namanya manja Om gitu. Tapi ya lu mau pingin body bagus ya lu harus ngangkat yang Eci kasih gitu. Kadang mereka ini lebih banyak nangis daripada latihannya gitu. Kalau mereka nangis ya paling Eci kasih nasihat. Ya kalau misalnya kamu ingin mendapatkan badan yang kamu inginkan, ya kamu harus ada pengorbanan gitu. Ya, harus butuh sakit gitu. Kita pingin tampil cantik, nggak ada yang namanya nggak sakit. Semuanya gitu butuh sakit. Orang operasi aja sakit Om. Dia cuma ngangkat beban aja kadang sampai jatuh sih Om. Nah ini kan pembentukan badan ya sampai ngangkat sampai jatuh. Ini lebih banyak yang bodinya buah besar untuk dijadikan kecil atau kecil dijadikan besar. Kebanyakan kecil dijadikan besar Om. Bukan besar yang dijadikan kecil ya? Iya, rata-rata sih aja beberapa member kan rata-rata kayak lidi semua Om. Kebanyakan gitu Om, kayak lidi semua, jadi bokong nggak ada. Ya kayak mana lidi yang kayak gitu Om, kalau misalnya aja dapat member
kayak Lidi ya kita bentuk, dia nggak punya bokong kita jadikan dia ada bokong gitu. Kalau misalnya dia terlalu kurus, kita kasih makan makanan sehat seperti itu Om. Cuman kalau misalnya orang yang over, yang berat badannya udah sampai 90 kilo, ya kita kasih yang makan makanan yang nggak boleh yang dia makan. Jadi ada ini nggak seperti menu makanan gitu yang harus disiplin? Harus Om. Rata-rata kalau kita pingin body bagus kan rata-rata kan di pola makan Om. Kalau pola makannya bagus, sehat, dia bakalan dapat body sehat. Cuman kalau dia makanannya agak melenceng, ya jangan berharap dia mendapatkan badan yang dia inginkan Om. Gitu Om. Otot kan perlu nutrisi, butuh istirahat, butuh apa ya, kayak relax gitu. Nah, suplemen itu bagaimana fungsi suplemen itu, seperti susu protein dan segalanya itu? Kalau suplemen itu ketika protein tambahan, ketika nutrisi kita tidak tercukupin. Misalnya kalau kita sibuk kerja, terus nutrisi kita tidak tercukupi, ya kita minum susu itu Om. Kandungan susu itu kan sudah tercukupin proteinnya dalam susu itu gitu. Cuman kalau protein kita tercukupi, tubuh kita sudah tercukupi protein, kita nggak perlu minum susu Om. Nah, kalau itu minum susu identik ini kan, kalau minum susu ini kan supaya untuk membentuk ya. Nah, sementara kalau ada yang badannya memang besar, kelebihan obesitas dan segalanya, nah bagaimana nih susu nih? Kalau pengalaman Ecis, kalau misalnya badan besar, dia nggak perlu minum susu sih Om. Dia cukup minum suplemen ada khususnya itu untuk mengkikis lemak. Jadi setelah lemaknya sudah terkikis, badannya sudah turun banyak, baru kita kasih susu Om. Iya. Suplemen. Sebenarnya sih kalau suplemen itu kan nutrisi tambahan aja sih sebenarnya. Ya, jadi kan seperti badannya itu udah besar, harus kita kurangi ya. Harus dikurangi dulu kadar lemaknya. Tapi kalau dia makan banyak bagaimana? Bisa tahu nggak gitu kira-kira itu? Kalau hari ini dia datang nih sama Eci, oke, semangat, pulangnya nih dia makan lagi. Ya, biasanya kalau orang-orang yang program turunin berat badan tuh Eci tanya Om, tadi malam makan apa? Sarapan kamu apa? Tadi siang kamu makannya apa? Itu setiap hari Eci tanyain Om. Cuman kalau dia melenceng, dia bakalan ngomong. Ecis, tadi pagi aku makan mie goreng, terus aku minum Milo. Itu kan yang manis-manis jangan dulu Om. Merasa ini ya, salah ya, berdosa ya. Iya, masalahnya sih kayak gimana ya. Terus Eci ingatin, kamu program diet kok makannya, minumnya Milo, mie, gak usah nge-gym. Buang tenaga aja kamu di sini. Itu saya di sini bukan saya personal trainer sini bukan saya menerima uang kamu, tapi saya mau hasil. Tapi enak loh mie itu. Iya enak sih Om, tapi kan kalorinya tinggi Om. Pagi makan mie. Kadang orang tuanya juga salah sih Om sebenarnya. Terlalu memanjakan anaknya. Berarti ini yang muda nih ya, yang memang kebanyakan duduk SMA Om. SMA. Gimana kalau yang ibu-ibu? Kalau ibu-ibu kan dia udah brojol Om, beda lagi Om. Kalau brojol kan perutnya kan memang besar kayak Kak Devi itu. Tembak dia. Tenang kalau Nggak pulang. Terus jadi pelakor kan kalian. Emosi nih. Buktikan nih, Devi. Jadi beda diva. Aduh, samplingnya kok lari ke sana ya? Iya, gitu sih Om. Sebenarnya kalau pembentukan badan itu sebenarnya kalau menurut Eci gampang aja Om, cuman konsistennya yang susah Om. Konsistennya yang susah. Kalau misalnya member kita arahkan yang baik, dia mau mendengarkan personal trainernya bakalan berhasil. Cuman kalau dia nggak mau mendengarkan masuk kanan keluar kiri, ya mau gimana lagi Om? Nggak mungkin dong kita maksa-maksa dia harus gini, berarti dia belum niat dong. Iya, karena mereka kadang-kadang punya cita-cita body goal, bagus. Tapi hobinya makan, bener tuh, Om. nggak ketemu kan? Ketemu ya. Ada member juga kadang dia karbo kurang Om, dia kurang, tapi ngemil lebih banyak. Nah kalau itu kalau bisa dikurang-kurangin dulu. Gimana Kak cara nguranginnya gitu?
berlahan. Boleh ngemil tapi sedikit. Yang tadinya kamu ngabisin 5 bungkus jadi 2 atau 1 berlahan. Nggak Dan- mesti harus, nggak usah di stopin semua. Jadi 5 bungkus itu mukbang itu namanya. 2 bungkus itu Iya sih. pas lah ya. Iya, pas. Nah, kalau kardio kan untuk mengecilkan badan ya gitu ya. Kalau untuk menebalkan badan apa istilahnya saya lupa tuh? Menebalkan Balkin ya? bulking. Balkin. Bulking makan banyak om. Makan makan banyak. Itu bagi-bagi orang yang berotot yang om ya. Kalau yang orang banyak berlemak dia makan bulking yang tambah besar om. Kang Denny, ya kayak gitu ya? Ya orang berotot. Nah, bener itu Kang Denny. Misalnya om udah berotot nih gede, Heeh. pingin bulking nih makan banyak, ya udah makan aja. Yang makan itu bukan lemak om, tapi ototnya yang makan. Ya itu memang harus disuplai ya gitu ya. Beda Ya. lagi sama orang yang gendut yang lemaknya banyak, dia makan banyak yang jadi lemak yang Nah ada, ini Om. dia, ini yang sering salah pengertian. Dia menangkap kita harus makan banyak nih katanya. Om itu makan juga katanya nih, tapi nggak dilihatnya bedanya. Iya, apa bedanya ini. iya. Kalau orang berotot dia makan banyak, yang makan itu ototnya. Iya. Kalau orang gendut makan banyak, yang makan itu lemaknya. Jadi lemak bukan otot, Om. Dev, dengar Dev. Bukan saya tadi. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai motivasi nih Dev, gitu loh. Heeh. Iya. Ini. Jadi Sebenarnya gampang aja kurus Kak Devi. Mulutnya aja nggak bisa direm. mukbang lagi ya. Itu jangan. Cije minum kayak gitu nggak pernah. Please sekali doang, nggak boleh. Karena manis kan om. Gula tuh memang jahat om. Iya. Lebih cepat dia menaikkan berat badan kita om. Gula-gula. Nah gula ini kan dalam arti sangat banyak ya. Kan ada gula jahat, ada Ah. gula yang harus yang kita konsumsi kayak Iya. gula apa? Gula jagung ya. Nah itu boleh om. Nah sekarang kan kalau makan nasi karbo katanya gula Gula juga, mie juga gula katanya. Gula. Tapi kalau minum kopi, minum teh pakai gula itu bagaimana? Iya. Gula cair itu. Gula cair. Kalau bisa jangan, itu kan gula om. Kalau bisa jangan pakai gula om. Ti aja kalau minum kopi om, nggak pernah namanya pakai gula om. Pahit, kopi pahit 1 gelas. Gitu. Nah sekarang aja ya, macam dulu ada istilah kata orang, macam kopi nggak pakai gula gitu. Berarti kan nggak enak kalau kopi nggak pakai gula. Tapi Ya. ternyata sekarang udah asik ya, Udah orang bisa asik, menikmati ya. ya. Mm-mm. Aku alhamdulillah Eci nggak pernah yang namanya makan yang manis-manis. Eci nggak pernah. Guys, saya pernah lihat ini Eci latihan nih. Dia main barbel ya. Udah ile. Kalau cowok tuh juga kalah nih kalau lihat dari ini mainnya ini. Gitu, apa main squat, main bench press dan lainnya itu. Nah, itu dia. Itu kalau pas dia latihan sendiri. Nah, gimana kalau dia latih muridnya ini yang apa itu? Ya lebih kurang seperti gitu juga. Tapi guys, ini kalau mau berhasil itu harusnya seperti begitu. Ya, Nah. harus keras. Kita harus tegas dengan member-member yang tadi yang manja. Mematuhkan member yang manja itu sebentar om. Ya. Seminggu aja dia udah patuh om. Caranya bagaimana? Mau kayak gini, kamu mau pengen badan kayak gini? Iya kak. Apa yang saya suruh kamu angkat aja. Walaupun kadang ada yang gondo, ada yang bilang, ih memang si Eci ini tukang siksa mau bunuh orang gitu. Ada yang ngomong kayak gitu om. Kalau lo mau pingin ya kita kan memang harus mengangkat beban om. Kalau mau pingin otot kita bagus kita mengangkat beban. Itu pun bebannya nggak berat-berat, cuman 10 kilo doang kok om. Udah gitu kayak gitu gimana tuh om? Susah. Tapi lama-lama itu kan baru-baru sih om. Tapi kalau Iya. udah sebulan dia udah bisa ngangkat 20 kilo, 25 kilo dia udah top tuh om. Tapi ada juga yang nyerah om. Dan terus solusinya bagaimana nyerahnya Ya itu? kalau dia udah nyerah ya gimana om? Saya ngangkat tangan om. Ada juga seperti gitu ya? Ada yang berhenti di jalan juga, tengah jalan belum jalannya full dia udah berhenti dulu om. Nah ini biasanya tuh dia akan membalik lebih parah lagi kalau ya, parah, ya. iya. Sebelumnya kalau dia gemuk akan lebih gemuk, kalau dia Lebih gemuk. kurus dia makin berantakan. Iya bener banget. Bener ya? Karena kan kalau olahraga ini om udah jadi kebutuhan om, udah pola hidup kita. Kalau kita nggak sehat makan kita nggak enak. Kalau kita nggak sehat kerja nggak enak, serba. Jadi kan memang sehat ini memang diutamakan gitu. Jadi kalau sekarang nih, zaman sekarang ini kan banyak yang sudah mulai berubah, artinya berseberangan, bertolak belakang dengan yang dulu. Dulu orang biasanya kardio lari dulu barusan main alat.
Oh iya. Nah, tapi sekarang ini saya lihat justru kebalikan. Cemana nih? Oh. Ya, mungkin bisa dijelaskan nih dengan ini pengalaman Eci gitu. Ya, karena kan Om, personal trainer itu kan ngelatihnya beda-beda Om, dengan teknik dia sendiri kan Om. Ada yang di awal dulu dia kardio, ada juga setelah latihan dia baru kardio. Iya, benar. Ya, kebanyakan seperti itu kan, personal trainer itu kan ngajarnya beda-beda Om, skillnya beda-beda. Kalau Eci sih untuk pembukaan kita kasih pemanasan dulu. Kita Stretching dulu ya, biar nggak cedera. Ya, baru kita kardio dulu selama 15 menit gitu, baru ngangkat beban. Seperti itu Om. Cuman kalau berat badannya 90 kilo Om, kita suruh kardio dulu awal, baru main beban, baru kita suruh kardio lagi, entah itu sepeda, entah apa gitu. Oh, berarti berbeda-beda sesuai Karena kan skill personal trainer itu kan beda-beda Om. Juga orang Tekniknya juga beda-beda. profil tubuh orang juga Beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau cepat dia hasil 6 bulan kalau dia konsisten, dia rutin, yang dia dapatkan bakalan dapat body yang diinginkan gitu. Kalau fisiknya lambat, basicnya agak lama itu 7 bulan 8 bulan itu. Kadang kan orang over itu kan ada yang lemah air Om, ada lemah air. Kalau lemah air itu cepat Om turunnya Om. Kalau lemak jadi yang bawa dari dulu yang udah agak keras itu lama banget Om. Gitu. Butuh kesabaran tuh Om. Iya. Jadi kan olahraga ini kan banyak ya. Ini seperti kan tadi pembentukan tubuh dan segalanya. Nah, ada nggak ini yang memang orang yang kesana ini seperti dari atlet nih, atlet atau dia bela diri atau dia volley atau dia bidang lain yang ingin menambah power, ada nggak ketemu seperti gitu? Oh, ada. Namanya Disa. Oke. Pemain apa namanya? Golf. Golf. Nah, itu pasti pingin dia pingin dapat power yang lebih kuat untuk ini ya kan ada Om. Sering latihan tangan dia, terus kayak back itu tuh. Itu sama Cia tuh berarti ya, 2 orang ya? Cia sama Disa. Oh iya. Cia sama Disa. Halo Disa Cia. Nanti bisa nonton ini Disa sama Cia. Disa sama Cia tuh mungkin sekarang udah nggak di Indonesia lagi ya? Iya, udah. Tapi masih alhamdulillah masih kontekan sama Disa, sama masih kakak. ya? Masih ya? Masih lewat WA. Di Amerika ya sekarang ya? Di Amerika. Tuh, artinya dari Eci ini juga menghasilkan atlet. Jadi begini guys, jadi satu bidang olahraga nggak mesti latihan terus di bidang itu. Jadi dia juga harus menambah power, menambah tenaga, menambah elastis itu. Jadi dia harus latihan lain yaitu gym itu. Jadi di situ akan dibina apa sih yang kurang ya di sana ya, bagian mana jadi bisa dibentuk. Jadi Eci ini selama ini kan kalau saya pernah lihat dia tempat gym kan dia pakai gym. Nah sekarang ini dia ternyata dia seperti ke pesta dia tuh. Jadi dia bisa memakai baju yang bagus, cantik, yang bagaimana ini kalau pergi jalan-jalan yang itu Kang Denny ya. Nah itu dia. Kita kan seksi Om di tempatnya Om. Iya itu dia. Kita seksi kan bukan di tempat umum Om. Cuman Eci tipe orang yang walaupun pingin ke mall, ya aku pakai baju sobek-sobek Om. Pakai baju lebor-lebor gitu. Orang tahu ini beda nih bentuknya kan. Bukan nanti kan kalau kita baju terlalu press kan nanti ke mata suami orang kan kemana-mana kan. Waduh. Bahaya kan. No comment itu. No comment gitu. Kalau lihat kan nggak bayar kan nggak apa-apa. Iya, takutnya nanti ada pertengkaran di balik itu. Iya, benar Kang Denny ya. Jadi Kang Denny juga nggak boleh dia pakai baju ketat juga, dia nanti ada juga istri orang yang lihat dia. Bener banget Om. Jadi saling menjaga aja. Jadi fitness ini, gym ini adalah untuk jaga pasangan masing-masing supaya segar. Kalau kadang-kadang ada ribut berantem di rumah, lampiaskan emosinya di olahraga dengan mengangkat beban. Bener banget. Bener ya. Bener. Ketika walaupun waktu Eci pernah galau. Ngangkat aja main squat sampai 50 kilo, 60 kilo. Iya. Kayak wow aja sih, kayak dilampiaskan keluar ya. Bukan lampiaskan untuk piring ke sana ke sini. Itulah hal-hal yang positif yang bisa kita dapat. Iya, benar. Oke. Guys, jadi mungkin ini perbincangan ini untuk episode ini
Ya sampai di sini. Jadi next kalau memang ada ya silakan chat aja. Kalau ingin bertanya lagi ya saya juga bisa melanjutkan ke Eci untuk pembicaraan selanjutnya. Mungkin next ini saya nih juga ingin dengan Kang Denny nih. Kang Denny juga ini seorang PT juga, tapi dia man gitu loh. Dan juga dia atlet binaraga juga. Nanti nih next nih disimpan dulu nih gitu ya. Oke guys, ya see you. Hasta la vista. Tommy Beca.